Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Hari ini kita masuk pertemuan yang kedua. Pada pembahasan hari ini, kita akan membahas tentang regulasi dan standar di sektor publik. Silakan teman-teman untuk membuka e-learning dan mendownload materi yang sudah saya sampaikan ke dalam e-learning. Kemudian bisa melihat penjelasan yang ada di forum ya untuk pertemuan yang kedua berkaitan dengan tema kita hari ini regulasi dan standar di sektor publik ya. Kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik. Nah, di sana adanya informasi ya, informasi-informasi yang tentunya akan dikumpulkan. Kemudian berdasarkan informasi berupa apa? Berupa invoice atau faktur, lalu ada faktur pajak, ada nota, bond, ada bill of lading, packing list, bank garansi, referensi bank, dan lain sebagainya, yang nantinya informasi-informasi tersebut biasanya di dalam sektor publik akan digunakan dalam pengimplementasian tender atau proyek di sektor publik ya. Nah, berdasarkan informasi-informasi tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam jurnal yang biasanya disebut dengan jurnal korolari dengan nama akun yang berbeda ya, seperti itu. Nah, teman-teman, eh, jurnal tersebut nanti akan dituangkan ke dalam laporan keuangan. Nantinya dalam laporan keuangan tersebut akan disajikan, akan didisclose dan diungkapkan kepada masyarakat. Sehingga informasi yang disajikan tersebut harus mewujudkan transparansi. Ya, harus adanya transparansi. Jadi tidak bisa informasi yang telah disampaikan itu nantinya ditutup-tutupi atau berniat supaya tidak banyak orang yang tahu, hanya instansi atau kelembagaannya saja. Ya, itu tidak diperkenankan. Nah, setelah itu dari perwujudan transparansi tersebut nantinya akan terjadinya sebuah akuntabilitas publik. Ya, akuntabilitas publik ini berarti setiap laporan keuangan yang disajikan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bisa dipertanggungjawabkan itu dalam artian apa? Dalam artian sesuai dengan kondisi atau posisi keuangan yang sebenarnya. Ya, biasanya di dalam penyajian laporan keuangan di sektor publik atau sektor pemerintahan itu nanti akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan ini bertindak atau selaku auditor independen, ya, di mana setiap keputusan yang dikeluarkan oleh seorang BPK itu layaknya seorang auditor independen. Jadi keputusannya itu tidak boleh diganggu-gugat. Ya, keputusannya tidak dapat diganggu-gugat dan kemudian akan dilaporkan kepada presiden, baru setelah mendapatkan persetujuan oleh presiden akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang telah disajikan oleh kementerian atau lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di negara ini. Ya, seperti itu. Ya, jadi pertama kita akan melihat kepada informasinya, lalu setelah informasi itu kita akan mewujudkan transparansi ya. Jadi jangan mentang-mentang bahwa laporan keuangan ini dalam artian dana anggaran telah
mendapatkan alokasi dana dari pemerintahan pusat. Nah, masing-masing pemerintahan daerah, kementerian, BUMN, BUMD itu wajib mempertanggungjawabkannya secara transparansi, ya. Tidak diperkenankan untuk ditutup-tutupi. Lalu dari sanalah kita akan melihat kepada akuntabilitas publik ya. Di sini akuntabilitas publik itu harus bisa dipertanggungjawabkan, kemudian nantinya bisa memberikan pertanggungjawaban secara detail, secara rinci ya, jangan ada hal-hal yang ditutup-tutupi sehingga masyarakat menjadi bertanya-tanya atau sengaja dibuat akunnya itu supaya tidak jelas ya, membuat kita sebagai pembaca atau pemakai laporan keuangan itu membuat pertanyaan-pertanyaan baru ya. Karena sebuah laporan keuangan itu tidak boleh memberikan informasi yang rancu, dia harus memberikan informasi yang apa adanya, ya, sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Kita lanjutkan. Nah, di slide yang ketiga, dalam rangka membuat regulasi ya, regulasi di dalam sektor publik itu, kita mengadopsi standar internasional akuntansi sektor publik. Ya, jadi ibaratnya kalau di dalam standar akuntansi keuangan, di dalam akuntansi private atau akuntansi komersial, biasanya kita mengadopsi dari International Financial Reporting Standard atau IFRS. Nah, begitu pula di dalam pembuatan standar akuntansi pemerintahan, kita pun atau standar akuntansi sektor publik ini, kita pun mengadopsi dari standar internasional akuntansi sektor publik. Ya, seperti itu. Nah, pertama kita akan lihat terdapat perbedaan standar akuntansi sektor publik di berbagai negara. Ya, kondisi daripada negara, budayanya, ya, letak geografisnya juga yang mengakibatkan standar akuntansi sektor publiknya pun berbeda dengan yang ada di Indonesia atau melakukan flashback. Sebelumnya Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, apakah standar akuntansi sektor publik kita juga mengadopsi dari negara Belanda? Ya, atau kita pernah juga dijajah oleh Jepang, apakah kita juga mengadopsi standar akuntansi sektor publik dari pemerintahan Jepang? Ya, itu tergantung dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Ya, maka dari itu terdapat perbedaan standar akuntansi sektor publik di berbagai negara. Ya, bila dilihat pasti akan banyak sekali perbedaan. Nah, standar internasional yang kita gunakan yaitu International Federation of Accountant atau IFAC. Ya, International Federation of Accountant ini memang sebuah profesi yang mana mengumpulkan atau dinamakan sebagai federasi internasional bagi para akuntan. Ya, mereka mengemukakan ide-ide, gagasan-gagasan baru berkaitan dengan akuntansi, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik. Lalu dari sana menghasilkan International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS ya. International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS ini baru kita akan memberikan peningkatan dalam komparabilitas laporan keuangan. Ya, jadi kita jangan karena ya yang namanya juga akuntansi sektor publik Pak, berarti kita nggak perlu lah ya melakukan updating terhadap standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi sektor publiknya. Wah itu salah besar. Ya kalau kita ingin menjadi sebuah negara yang maju, kita pun harus melakukan revisi demi revisi standar akuntansi sektor publik kita supaya jangan sampai mengalami ketertinggalan. Ya, kemarin di pertemuan awal saya menyampaikan bahwa di dalam sektor publik atau pemerintahan mereka awalnya menggunakan accrual basis, lalu berubah menjadi cash basis, kembali lagi menjadi accrual basis, lalu akhirnya di dalam institusi kelembagaan sektor pemerintahan atau sektor publik ini memilih untuk memodifikasi antara cash basis dan accrual basis karena dianggap paling merepresentasikan apa yang menjadi kebutuhan
institusi kelembagaan mereka, ya seperti itu. Jadi, kalau teman-teman lihat, memang sih kalau kita lihat standar akuntansi di dalam sektor publik itu tidak mengalami perkembangan signifikan seperti yang ada di standar akuntansi keuangan, ya. Dia tidak begitu cepat lajunya ya, perkembangan standar akuntansinya. Karena, memang di dalam organisasi sektor publik sifatnya adalah nirlaba, tidak mencari keuntungan. Ya, karena sifat yang tidak mencari keuntungan, yang memiliki tujuan hanya untuk mempertanggungjawabkan, ya, mempertanggungjawabkan apa? Mempertanggungjawabkan laporan keuangan atau dana yang telah digelontorkan atau dana yang telah diperoleh dari pemerintahan pusat, ya, sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan. Sebenarnya seperti itu, ya. Jadi nantinya, setelah kita mengadopsi dari International Federation of Accountants, lalu ada International Public Sector Accounting Standard, dan akhirnya kita akan melakukan peningkatan komparabilitas dalam hal laporan keuangan, ya. Karena memang laporan keuangan itu tentu akan dipakai di mana bukan hanya di internal saja loh, tapi laporan keuangan ini kan akan dibawa ke eksternal. Siapa Pak eksternalnya? Eksternalnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan, presiden pun akan dia juga akan melakukan review terhadap laporan keuangan yang telah disampaikan oleh pemerintahan provinsi maupun kementerian di bawah naungan beliau. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat pun akan melakukan pemantauan terhadap laporan keuangan yang telah disajikan, ya. Jadi dari sanalah sebagai alat ukur, ya, alat ukur apa, untuk menilai performance atau kinerja daripada, menteri atau gubernur, ya, bahwa mereka dianggap layak atau tidak, dengan mengelola dana sekian, apakah mereka mampu untuk, mendanai daerahnya, sehingga daerahnya menjadi maju, dan kemudian bisa memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kesejahteraan masyarakatnya, seperti itu. Kita lanjutkan. Kita lanjut ya, di sini, masih menggunakan regulasi yang telah dihasilkan oleh United States Standard Setter ya, di mana Amerika memang sebagai pembuat atau pencetus daripada standar akuntansi sektor publik. Bahkan standar akuntansi keuangan kita pun berpedoman atau berkiblat daripada International Financial Reporting Standard. Nah, pertama teman-teman akan melihat ya federal level yang ada di Amerika, yang mana profesi atau badan ini yang memikirkan bagaimana membuat regulasi daripada sektor publik itu bisa menjadi lebih maju. Yang pertama yaitu FASEB, yaitu Federal Accounting Standard Advisory Board. Ya, di sini badan ini atau profesi ini juga yang ikut memikirkan bagaimana standar akuntansi yang harus dibuat, ya, standar akuntansi sektor publik. Lalu ada GAO, General Accounting Office, dan US Treasury Department, ya. US Treasury Department ini ibaratnya kalau di Indonesia itu seperti Kementerian Keuangan, ya. US Treasury Department itu seperti Kementerian Keuangan. Kemudian ada OMB, ya, OMB ini adalah Office of Management and Budget, OMB. Lalu ada State and Local Government atau SLG. Nah, di State and Local Government, dia ini berada di bawah ya, di bawahnya federal level tadi, di bawahnya Federal Accounting Standard Advisory Board, General Accounting Office, dan US Treasury Department, serta Office of Management Budget. Ya, seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada State and Local Government. Nah, di dalam State and Local Government ini terdiri dari Governmental Accounting Standard Board, di mana yang kita ketahui bahwa Amerika memiliki 50 negara bagian. Nah, 50 negara bagian itu dia punya ini nih, Governmental Accounting Standard Board. Ya, bertujuan untuk mensosialisasikan berkaitan dengan regulasi peraturan yang telah ada. Nah, itu nantinya akan dibuatkan. Lalu yang berikut ada not for profit, ya, ini untuk
organisasi-organisasi nirlaba seperti lembaga swadaya masyarakat atau NGO, kemudian kalau kita di Indonesia juga ada lembaga-lembaga seperti kantor perwakilan diplomatik, atase, kedutaan besar, yaitu sebenarnya sebuah organisasi yang memang bukan untuk mencari keuntungan karena semacam kerjasama bilateral saja antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Ya, lalu di not for profit ini itu ada yang namanya Financial Accounting Standard Board. Ya, Financial Accounting Standard Board ini juga ikut mencetuskan gagasan-gagasan berkaitan dengan penerapan keuangan di organisasi-organisasi sektor publik yang notabene adalah sifatnya nirlaba. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan US Standard, Setter yang kedua, untuk state and local GASB yang dibentuk tahun 1984 ini covers basic government and entities owned or controlled by government. Ya, meliputi pemerintahan dan juga entitas-entitas yang dimiliki oleh pemerintahan. Karena di pemerintahan itu kalau kita di Indonesia ya, kan bukan hanya kementerian aja di bawah naungan presiden, tapi ada lembaga swadaya masyarakat tadi saya bilang, lalu bisa dikatakan ada BUMN, BUMD karena BUMN, BUMD ini dia tidak pure nirlaba ya. Sebenarnya dia ini tidak pure nirlaba, tapi dia bisa dibilang half nirlaba tapi juga laba bisa dikatakan demikian. Kemudian untuk not for profit Financial Accounting Standard Board yang dibentuk tahun 1973. Nah, ini covers not for profits not related to government entities. Lalu ada private non-profit hospitals, colleges, and museums. Nah, bila kita lihat organisasi-organisasi seperti rumah sakit yang memang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, ya. Jadi masyarakat atau pasien yang datang ke rumah sakit tersebut itu dibebaskan dari pengenaan biaya. Biasanya rumah sakit itu tidak punya kasir, karena tujuannya adalah membantu masyarakat yang kesulitan. Kemudian ada universitas, nah universitas yang dimaksud adalah universitas negeri, museum yang uh, menyajikan barang-barang purbakala yang memang dilindungi oleh negara sebagai salah satu tempat wisata untuk menarik perhatian bukan saja wisatawan domestik melainkan wisatawan mancanegara. Kita lanjutkan. Nah, badan-badan yang terkait dengan akuntan sektor publik di Indonesia, yang pertama itu ada Badan Akuntansi Keuangan Negara atau BAKUN. Ya, untuk Badan Akuntansi Keuangan Negara atau BAKUN ini biasanya badan ini juga ikut membantu pemerintah dalam hal membuat regulasi yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik. Lalu yang kedua, ada kompartemen akuntansi sektor publik yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi dua badan ini ya, Badan Akuntansi Keuangan Negara dan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik yang berada di bawah naungan IAI ini justru sama-sama berpikir bagaimana membuat sebuah regulasi yang sesuai dengan masalah-masalah pelik, masalah-masalah detail yang ada di lapangan. Ya, BAKUN dan Badan Akuntansi Keuangan Negara dan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik. Kita lanjutkan. Sistem akuntansi single entry. Nah, untuk sistem akuntansi single entry itu sebenarnya sudah diterapkan ya di pemerintahan kita, di mana pencatatannya hanya satu. Misalnya kemarin saya kasih contoh pembelian kendaraan, ya kan? Pembelian kendaraan langsung dicatat di situ belanja kendaraan dinas pendidikan A, dia langsung catat satu. Atau adanya penerimaan atas pemasangan baliho, langsung satu. Begitu aja. Penerimaan langsung satu, dia nggak ada lawan transaksinya. Ya.
Ketika mengeluarkan biaya juga tidak ada lawan transaksi, hanya berupa satu pencatatannya dalam bentuk single entry. Tapi apakah single entry itu menjawab tantangan zaman khususnya yang ada di sektor publik? Kan belum tentu ya, karena kenapa? Begitu kita bicara tentang sesuatu, misalnya pencatatan ini, pasti akan terjadinya tidak balance. Kalau pencatatannya nggak balance atau nggak seimbang, karena di awal kita udah melakukan salah dalam hal pencatatan karena menggunakan akuntansi single entry. Ya, di mana sistem akuntansi ini yang memang sudah berjalan selama ini, lalu pembukuan hanya dilakukan secara single entry dan diselenggarakan oleh instansi-instansi secara terpisah. Padahal kalau di dalam akuntansi sektor publik itu penting untuk membuat pencatatan double entry. Tujuannya supaya bisa di-tracing atau diidentifikasi kalau memang terjadinya kesalahan dalam pencatatan, seperti itu. Lalu apa nih kelemahan daripada sistem single entry? Nah, kelemahan daripada sistem single entry, yang pertama proses penyusunannya lambat, ya. Dia tuh proses penyusunannya lambat, ogah-ogahan juga ya karena disusunnya juga dan, eee, kurang di-push. Harusnya di-push dalam rangka, membuat karena sistemnya itu kan sistem single entry ini sifatnya sederhana ya. Jadi proses penyusunannya pun pasti lambat, jadi orangnya juga yang membuat PIC, yang akan mengerjakannya pun menjadi ogah-ogahan. Kemudian disusun dari subsistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu. Padahal, sebaiknya kalau mau membuat pencatatan itu harus secara terpadu ya, terintegrasi. Karena kenapa? Ketika digunakan dalam satu dinas pendidikan yang ada di daerah, tentu akan nyambung atau connect dengan dinas pendidikan yang ada di pusat. Nanti laporan keuangan yang akan disajikan berupa laporan keuangan konsolidasian, seperti laporan keuangan yang ada di mana laporan keuangan yang ada di yang kita pelajari di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, seperti itu. Nah, kemudian memakai sistem single entry accounting yang tidak lagi memadai menampung kompleksitas transaksi-transaksi keuangan pemerintah. Ini saya sangat sepakat dengan pernyataan ini ya. Sebaiknya langsung diubah saja, jangan menggunakan single entry, melainkan double entry untuk melakukan pencatatan di sektor publik. Karena transaksi yang akan dilakukan itu sangat banyak, lebih rumit, lebih complicated, tambah lagi kalau ada apa, kalau misalnya ada perubahan bagian atau rolling jabatan, ditambah lagi ada hire aparatur sipil negara yang baru, di mana aparatur sipil negara yang lama dipindahkan ke bagian yang lain. Jadi kita kesulitan untuk melakukan identifikasi. Ya ini ceritanya dari mana nih? Tiba-tiba kok jadi begini jurnalnya atau jadi seperti ini pencatatannya. Saya nggak tahu dasarnya dari mana. Ya Pak, itu saldonya dibawa dari tahun 2015. Ya, udah lama sekali, kenapa nggak diurus? Sedangkan kita udah nggak tahu, kita nih orang baru semua. Bagaimana cara kita menangani hal tersebut, ya. Kemudian, yang ketiga adalah sulit dilakukan reformasi antar subsistem. Ya, sulit dilakukan reformasi antar subsistem, ya karena, sebenarnya dalam akuntansi sektor publik pun, seperti yang telah saya jelaskan bahwa reformasi telah dilakukan reformasi telah dilakukan sejak tahun 1998. Ya, reformasi ini telah dilakukan sejak tahun 1998 dan, masyarakat memang menuntut supaya adanya transparansi dan praktek yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme itu harus dibumi hanguskan di bumi Nusantara, karena sudah tidak lagi sejalan ya, di mana kita menginginkan segala hal yang berbau dengan pemerintahan di negara kita harus dilaksanakan secara pure dan secara transparan. Maka dari itu reformasi yang harus dilakukan itu, harus dari segala lini ya, bahkan dari setiap pemilihan-pemilihan
pimpinan atau tampuk kekuasaan yang ada di masing-masing kementerian, departemen yang ada di negara ini pun harus dilakukan reformasi yang menyeluruh, sehingga kalau satu institusi tidak mau lagi menggunakan sistem single entry, berarti yang lainnya pun harus tidak menggunakan sistem single entry. Pencatatannya haruslah double entry. Kemudian yang berikut, tidak mendasarkan pada akuntansi keuangan pemerintah. Ini yang sangat berbahaya. Karena standar akuntansi keuangan itu hanya dikhususkan untuk akuntansi private atau komersial. Jadi begitu ada PNS yang di-hire di satu institusi, dia mikir begini, "Lah, selama ini saya belajarnya di kampus pakai standar akuntansi keuangan. Oh enggak lah, saya harus ngubah-ngubah pakai akuntansi keuangan pemerintah." Ya ini nggak boleh. Ada pendapat yang demikian. Ya, karena mereka bekerja di institusi pemerintahan, berarti standarnya adalah akuntansi keuangan pemerintahan. Kan sudah ada koridornya, ya. Tempatnya di situ, ya berarti disitulah yang harus menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Kita nggak boleh melenceng dari yang ada, ya. Misalnya, suka-suka saya aja Pak, orang saya mau pakainya standar akuntansi keuangan, nah ini nggak boleh. Kemudian tidak dapat menghasilkan neraca pemerintah, ya. Ini yang sangat disayangkan. Karena kenapa? Misalnya, ketika seorang pejabat yang telah terpilih, katakanlah seorang gubernur, dia telah terpilih untuk memimpin sebuah provinsi ya. Nah, dia sudah memberikan janji-janji pada saat kampanye dan dia mengatakan gebrakan-gebrakan terbaru yang akan saya lakukan demi kemajuan kesejahteraan daerah ini ya. Itu adalah janji-janji manisnya. Nah, ketika dia terpilih, ketika beliau terpilih, apakah janji-janji tersebut telah dilaksanakan? Nah, pada saat dia memilih untuk menjadi seorang pimpinan atau gubernur, dia pun harus memantau setiap kegiatan pekerjaan yang ada di bawahnya. Ya, termasuk staf-stafnya yang nantinya akan menghasilkan apa? Menghasilkan pembukuan dan nanti akan dituangkan ke dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu tentunya salah satunya harus menghasilkan laporan posisi keuangan atau neraca pemerintahan. Ya, laporan posisi keuangan pemerintahan atau neraca pemerintah. Nah, neraca pemerintah inilah yang harus apa? Yang nantinya harus dibuat berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Jadi jangan sampai malu-maluin. Begitu laporan keuangannya sudah selesai dan dibawa dan akan direport kepada Badan Pemeriksa Keuangan, ya. Badan Pemeriksa Keuangan akan memantau setiap pertanggungjawaban APBN, APBD yang telah disampaikan, yang telah diberikan kepada masing-masing daerah, lalu daerah tersebut pun harus ada timbal baliknya dengan menyajikan laporan keuangan yang baik, yang menyajikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, maka dari itu ketika neracanya asal-asalan kan ketahuan bahwa dia serius atau enggak, atau jangan-jangan dia nggak ngerti lagi bagaimana cara menyajikan sebuah laporan posisi keuangan atau neraca pemerintahan. Ya. Karena kenapa kita penting untuk menyajikan neraca, laba rugi ya, catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas, itu dari laporan keuangan kita bisa membaca sehat atau tidaknya sebuah institusi atau kelembagaan. Lalu yang kedua, bisa menunjukkan performance atau kinerja daripada pimpinan yang ada di dalam institusi kelembagaan tersebut. Ya. Dari laporan keuangan, sebagai orang accounting kita bisa tahu bahwa laporan keuangan ini reliable ataukah tidak. Ya, kalau misalnya dia tidak, ya laporan keuangannya aja nggak bisa dipercaya, ya bagaimana kita masyarakat bisa menaruh kepercayaan kepada pemerintahan atau kepada gubernur yang ada di daerah di mana kita berdomisili. Ya, tentunya ini menjadi salah satu perhatian bagi kita juga sebagai masyarakat atau netizen, supaya jangan terima bulat-bulat apa yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Kita harus mengkritisi apapun yang dikeluarkan oleh pemerintahan, supaya apa? Setiap
perhitungan yang mereka buat itu sudah benar dan sudah sesuai dengan standar daripada akuntansi sektor publik. Kemudian kita lanjutkan basis-basis akuntansi. Ya, di sini basis-basis akuntansi yang kita sudah ketahui tadi ada basis cash basis dan juga accrual basis. Nah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh, yaitu per 1 per tahun 2004. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyajikan bahwa pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dari belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. Jadi per tahun 2008 itu sudah harus menggunakan akrual. Tapi menjadi pertanyaan, apakah model akrual ini bisa merepresentasikan apa yang diinginkan, ya bisa merepresentasikan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan juga tentunya apa yang diinginkan oleh rakyat banyak, ya seperti itu. Karena akrual itu walaupun kasnya belum kita terima atau duitnya belum kita keluarkan, itu sudah dianggap terjadinya transaksi, ya. Ini cukup merepresentasikan nggak? Karena banyak perusahaan ya di dalam akuntansi swasta atau akuntansi komersial lebih memilih menggunakan cash basis karena secara nyata-nyata pada saat uang dikeluarkan atau pada saat biaya benar-benar dikeluarkan, itu baru mereka melakukan pencatatan. Selama itu belum terjadi, maka pencatatan tidak akan dilakukan. Ya, kita lanjutkan. Nah, sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam standar akuntansi pemerintahan adalah dual basis. Yang tadi saya bilang ya, ternyata sekarang itu pemerintah lebih memilih untuk memodifikasi kedua basis ini, makanya mereka pakai namanya adalah dual basis, yaitu memodifikasi, modification, accrual, and cash basis. Cash dan accrual dijadikan satu dan menjadi namanya dual basis. Nah, yang dimaksud dengan dual basis ini adalah pengakuan pendapatan yang ada di laporan laba rugi, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas. Ini patut kita garis bawahi ya, teman-teman bisa lihat slide yang di halaman 9, slide 9 ini. Di sini kuncinya nih teman-teman, supaya menjadi catatan kita bersama. Bahwa eh, pada saat kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam standar akuntansi pemerintahan adalah dual basis. Yang dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran itu menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca menggunakan basis akrual. Ya, pendapatan, belanja, pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran ya menggunakan basis kas. Lalu untuk aktiva, kewajiban, dan modal dalam neraca menggunakan basis akrual. Ya, teman-teman bisa langsung mendapatkan perbedaan di sini. Kalau yang neraca ada aktiva, kewajiban, ekuitas itu menggunakan basis akrual. Kalau yang pendapatan, belanja, dan pembiayaan itu menggunakan cash basis. Ya, sudah langsung terpola ya, ada dua pola yang menjadi garis bawah. Kita lanjut. Nah, penggunaan dual basis tersebut didasarkan pada kenyataan, ya. Kenyataan apa? Kenyataan bahwa pemerintahan diwajibkan membuat neraca yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual. Sedangkan di sisi lain, juga wajib membuat laporan realisasi anggaran atau laba rugi ya, kalau di komersial ya, atau yang dulu dikenal dengan nama perhitungan anggaran negara atau PAN, yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas. Ya, teman-teman bisa lihat di sana.
Untuk penggunaan dual basis tersebut, bahwa pemerintah diwajibkan membuat neraca yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual, namun di sisi lain wajib membuat laporan realisasi anggaran atau yang dulu dikenal dengan nama perhitungan anggaran negara atau PAN yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas. Kita lanjutkan. Ya ini, cukup menarik ya bagi teman-teman yang mungkin, punya niat untuk, melakukan apply, memasukkan lamarannya sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, sehingga kita sudah memiliki gambaran bagaimana, regulasi yang ada di dalam akuntansi sektor publik atau pemerintahan, standar yang digunakan seperti apa, basis yang digunakan itu seperti apa, apakah menggunakan basis kas atau menggunakan accrual basis itu yang bisa diperhatikan. Kemudian kita bisa melihat, untuk produk dan usaha yang dilaksanakan di dalam BAKUN, Badan Akuntansi Keuangan Negara, itu sejak tahun 1982 telah berupaya membuat sistem akuntansi pemerintahan pusat, ya. Sejak tahun 1982 telah berupaya membuat sistem akuntansi pemerintahan pusat. Nah, SAPP yang dibuat oleh Bakun itu terdiri dari 2 sistem utama yang terpadu. Ya, tadi saya udah sampaikan di depan ya, bahwa Bakun ini salah satu badan yang ikut terlibat dalam membuat standar regulasi akuntansi sektor publik yang ada di Indonesia. Ya, Bakun itu dia salah satu badan yang juga ikut memikirkan bagaimana sih membuat standar regulasi sektor publik, ya. Nah, kemudian, eee, SAPP ya, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang dibuat oleh Bakun terdiri dari 2 sistem utama yang terpadu, yaitu apa saja? Yang pertama adalah sistem akuntansi pusat yang diselenggarakan oleh Bakun, lalu yang kedua adalah sistem akuntansi instansi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Ya, sistem akuntansi instansi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Kemudian, Bakun juga ikut memikirkan berkaitan dengan model atau entry yang akan diinput di dalam akuntansi sektor publik tadi. Awalnya pemerintah memang menggunakan single entry, lambat laun berubah menjadi double entry. Setelah menjadi double entry, akhirnya sekarang menjadi triple entry ya. Ini terus-menerus dilakukan perubahan dari masa ke masa, dalam rangka menghadapi tantangan zaman, supaya apa, supaya pemerintahan kita juga ikut maju ya. Jadi yang mau dimajukan itu bukan hanya dari sektor swasta atau dari, sektor private, melainkan juga dari sektor pemerintahan. Karena kita tidak ada salahnya mengadopsi standar yang telah dikeluarkan oleh siapa, oleh negara-negara lain, khususnya negara-negara yang telah maju seperti Amerika, Australia, atau negara-negara yang ada di Eropa. Ya, dengan, perubahan dari single entry menuju double entry dan lanjut lagi menjadi triple entry, membuat produk dan usaha yang dilakukan oleh akuntansi sektor publik semakin baik, ya, mengarah kepada, perubahan yang, kondusif seperti itu. Lalu Bakun juga akhirnya membuat sebuah, gebrakan bahwa setiap perubahan dari single menuju double dan triple ini akhirnya, membuat setiap sektor publik bisa menghasilkan neraca pemerintahan. Ya, karena dari neraca pemerintahan itulah kita bisa membaca hasil atau kinerja performance daripada, instansi kelembagaan yang bersangkutan beserta dengan pimpinan dan juga karyawan-karyawan atau PNS-PNS yang berada di bawah naungannya. Ya, kemudian kalau tadi Bakun yang pertama ikut memikirkan standar regulasi, akuntansi sektor publik, KASP juga ikut bersama-sama memikirkan hal tersebut. Yang mana KASP ini telah menyusun standar akuntansi untuk sektor publik atau pemerintah, yaitu standar akuntansi pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, ya, di tahun 2005. Nah, untuk organisasi sektor publik lainnya, IAI telah mengeluarkan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Nah, PSAK 45 ini sebenarnya akan dibahas juga nanti di akuntansi keuangan lanjutan 2. Itu sesi pertemuan 15 atau pertemuan ke-14. Dia khusus membahas tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, ya. Kita lanjutkan. Untuk standar pemeriksaan keuangan negara ya, atau SPKN, standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, BPK telah mengembangkan standar penting yang akan menjadi panduan dalam proses audit di Indonesia. Ya, jadi Badan Pemeriksa Keuangan ini kan sebagai sebuah badan yang independen. Ya, tadi saya sampaikan bahwa BPK ini bersifat independen, dia tidak boleh diintervensi bahkan oleh presiden atau oleh DPR sekalipun atau pejabat manapun. Presiden memang membawahi BPK, tetapi sebenarnya BPK itu dia berdiri sendiri. Dia ibaratnya seorang auditor eksternal yang hasil keputusannya itu tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Nah, BPK telah mengembangkan standar penting yang akan menjadi panduan dalam proses audit di Indonesia, ya. Karena BPK sendiri tahu berapa dana yang akan dia keluarkan kepada masing-masing daerah dalam bentuk APBN atau APBD, nanti dia juga yang telah mengembangkan standar tersebut untuk apa? Supaya bisa mewakili pada saat masing-masing daerah maupun kementerian itu melakukan pertanggungjawaban dana mereka dalam bentuk laporan keuangan. Sehingga standarnya pun mereka yang bikin supaya sesuai dengan eee, keadaan atau kondisi yang sebenarnya. Lalu SPKN menjadi acuan bagi auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa. Nah, itu ada di Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007. Lalu SPKN hanya mengatur hal-hal yang tidak terdapat dalam standar profesional akuntan publik. Ya, jadi di sana SPKN ini hanya mengatur hal-hal yang tidak terdapat dalam standar profesional akuntan publik. Kita lanjutkan, SPKN membagi audit menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pemeriksa keuangan, pemeriksaan keuangan ya, jadi berkaitan dengan materialnya berupa apa? Keuangan. Ya, keuangan yang ada di dalam institusi kelembagaan tersebut. Kedua adalah pemeriksaan kinerja ya, performance daripada masing-masing personal yang ada di dalam organisasi tersebut ya. Kinerjanya bagus gak nih? Seperti itu kan. Lalu pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ya, pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu yang seperti apa? Ya, tujuannya karena telah disinyalir bahwa pejabat A melakukan korupsi, jadi mau tidak mau audit ini memang harus dilakukan. Makanya kenapa ya, kita seringkali mendengarkan kabar daripada KPK, pada saat tertentu itu KPK itu menemukan adanya pejabat yang melakukan penggelapan uang. Baru-baru ini telah terjadi di Jawa Timur, di mana suami istri ketahuan melakukan penjualan jabatan, ya. Padahal di awal-awal mereka sebelum terpilih mereka selalu, mengutarakan pendapat mereka bahwa pimpinan yang anti korupsi. Ternyata buktinya tidak bisa dijalankan sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Ya, jadi ini ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu akibat apa? Akibat KPK telah menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam rangka jual beli jabatan, pemakaian dana masyarakat, korupsi bertriliun-triliun, adanya uang suap dan lain sebagainya. Sehingga tugas audit yang harus ikut serta dalam rangka memperbaiki negara ini dari para pejabat yang eh, makin ke sini semakin menjadi-jadi dalam rangka melakukan korupsi membabi buta. Ya, ini namanya dengan sebutan apa? Dengan sebutan korupsi berjamaah, guys. Ya, korupsi berjamaah itu yang sedang dijalankan di negara Indonesia. Kebetulan karena di Indonesia korupsi itu
tidak dihukum mati ya. Kalau di negara-negara lain, mereka malu para pejabat yang melakukan korupsi sehingga mereka rela untuk dicopot dari jabatan dan juga mereka siap untuk dihukum gantung, ya seperti itu. Kita lanjutkan. Beberapa regulasi perundangan sektor publik, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengembangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga, lalu Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lalu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lalu ada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang revisi Permendagri 13 Tahun 2006, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Perkembangan undang-undang setelah otonomi daerah. Jadi, masing-masing daerah itu diberikan kewenangan, keleluasaan bagi para pimpinan atau gubernur untuk mengolah, mengeksplor daerahnya masing-masing. Karena biasanya gubernur yang dipilih itu gubernur dari putra daerah yang ada di daerahnya ya. Jadi mereka ini notabene lebih mengenal kualitas daripada daerah masing-masing. Sehingga para pimpinan itu diberikan kuasa oleh presiden atau pimpinan pusat untuk pemerintah provinsi ini mengelola daerahnya dan melakukan eksplorasi terhadap daerahnya. Nah, itu tertuang di mana? Tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Lalu PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lalu Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Nomor 55 tentang Dana Perimbangan. Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Nomor 57 Tahun 2005 tentang hibah kepada daerah, Nomor 58 tentang pengelolaan keuangan daerah, Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Ya, ini cukup menarik bagi teman-teman yang berminat tentang akuntansi sektor publik dan ingin mendalami, bahkan ingin membuat tulisan karya ilmiah, bahkan skripsi tentang akuntansi sektor publik, silakan untuk eksplor, menggali peraturan-peraturan tersebut. Kira-kira teman-teman merasa passion-nya itu lebih ke arah mana? Apakah pengelolaan keuangan daerah, apakah pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal dan lain sebagainya? Itu silakan untuk dipilih. Ya, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan laporan keuangan sektor publik. Untuk laporan keuangan sektor publik, ya, kita bisa menggunakan yang tadi ya sudah saya sampaikan, kalau kita mau pakai cash basis untuk pendapatan, belanja, ya, pendapatan, belanja itu akan kita masukkan menggunakan cash basis. Kalau yang di neraca yaitu kas atau aktiva, ekuitas, dan juga hutang atau kewajiban, itu kita menggunakan accrual basis dan akhirnya terjadinya yang namanya modification accrual and cash basis atau dual basis. Ya, seperti itu. Nah, untuk pembuatan laporan keuangannya kalau kita sudah bisa tentukan itu di awal, ke belakangnya akan jauh lebih baik, ya nggak? Nah, karena kalau di dalam akuntansi itu, apabila kita di awal kita sudah menerapkan dari awal baik, jurnal kita sudah benar, nanti sampai ke belakangnya pun akan tertata rapi. Ya, akan tertata jauh lebih rapi.
Kemudian kita lanjutkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Pasal 30 dan 31, di mana dinyatakan bahwa presiden, gubernur, bupati, atau wali kota menyampaikan rancangan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Pelaksanaan APBN, APBD kepada DPR atau DPRD berupa laporan keuangan. Ya, jadi adanya pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, berupa apa? Berupa laporan keuangan. Ya, jadi kalau misalnya ada gubernur yang tiba-tiba bilang, "Lah, ngapain orang itu bukan kewajiban saya?" Ternyata itu salah. Karena kenapa? Di dalam undang-undangnya sendiri sudah tertera, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, Pasal 30, 31 itu bahwa para pejabat ini harus membuat laporan keuangan, ya. Dari laporan keuangan bisa dilihat, performance atau kinerja daripada pejabat yang bersangkutan. Ya, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Pasal 32, bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD sebagaimana dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ya, nanti itu akan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Kita lanjutkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 51, di mana pejabat pengelola keuangan daerah ya atau PPKD. PPKD ini ya, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan aset, utang, dan ekuitas dana termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Lalu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawab. Nah, akuntansi sebagaimana dimaksud digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan ya. Jadi harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 55, di mana ayat 1, Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur, bupati, atau wali kota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ya, jadinya di sini pun telah disampaikan ya, tadi tahun 2004, sekarang tahun 2005, pasal 55, bahwa gubernur, bupati, wali kota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Lalu yang kedua, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Ya, seperti itu. Kita bisa lihat di sana ya, cukup jelas bagi teman-teman. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 15 penjelasan pasal 16 ayat 1. Ya, di sini menyatakan opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa ya. Jadi bukan hanya di perusahaan swasta, melainkan di laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintahan provinsi maupun kementerian nantinya itu akan disajikan opini ya. Wajar, tidak wajar, dengan atau tanpa pengecualian, ya kan? Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan atau adequate disclosure ya. Kecukupan pengungkapan tuh maksudnya gini loh, eee, laporan keuangan itu kan penting untuk diungkapkan dan disampaikan kepada khalayak ramai, dalam hal ini kepada masyarakat, ya kan. Nah, masyarakat itu, menyadari bahwa laporan keuangan itu telah disajikan
dan telah diungkapkan secara cukup. Oh, ketiga laporan itu saja, 3 laporan keuangan utama aja udah cukup kok, Pak. Oke, berarti itulah yang dinamakan kecukupan pengungkapan atau adequate disclosure. Nah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern, ya. Bagaimana sih sistem pengendalian intern? Kalau di perusahaan swasta itu ada audit internal, ada juga audit eksternal. Audit internal memang di-hire oleh perusahaan, dia bekerja sehari-hari di sana, dia memantau kondisi keuangan perusahaan, bahkan juga departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan tersebut, itu khusus yang audit internal. Tapi kalau eksternal, dia secara menyeluruh nanti akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan perusahaan klien tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke slide berikut. Ya, jadi di sana ada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan atau adequate disclosure, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kita lanjutkan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 Pasal 184. Ya, di sini disampaikan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ya, jadi ini paling lambat 6 bulan. Kalau misalnya pemerintah provinsi, harusnya bulan Desember kan dia udah selesai nih tahun takwim, misalnya tahun anggarannya Desember 2020, berarti Juni 2021 itu harus sudah dilakukan pelaporan keuangan. Karena tertera di mana di Undang-Undang Nomor 31 tahun 2005 pasal yang 184. Kemudian laporan keuangan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya harus meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik negara. Ya, seperti itu. Kemudian laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ya, ini ada ketetapannya ya, bahkan tadi saya sudah sampaikan beberapa peraturan pemerintah yang telah dibuat. Ya, beberapa peraturan pemerintah itu memang khusus mengatur tentang keuangan negara dan keuangan daerah. Lalu ada lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pasal 265 ayat 2, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. Ya, jadi disusun dan disajikan sesuai dengan PP yang memang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. Jadi sebaiknya ini harus diperhatikan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kedudukan daripada SAP. Nah, kedudukan dari standar akuntansi pemerintahan ini, pertama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi ada aturan mainnya ya. Kemudian yang kedua, dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan. Dan yang ketiga, yaitu setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ya di sini pembahasan yang ada di dalam topik 2. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah masukkan ke dalam forum ya, berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Nah, di sana definisi regulasi sektor publik ya, di mana regulasi itu berasal dari bahasa Inggris.
yang diartikan sebagai regulation atau peraturan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata peraturan sendiri mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Jadi, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, dan lain sebagainya. Nah, untuk dasar hukum keuangan sektor publik, proses penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mengkoordinasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Nah, pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, kita lanjutkan. Di sana ada dasar hukum keuangan negara, di mana keuangan negara itu dapat diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang dinilai dengan uang. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah, wujud pelaksanaan tata negara tersebut dapat diidentifikasi sebagai segala bentuk kekayaan, hak, dan kewajiban yang tercantum dalam APBN dan laporan pelaksanaan. Nah, hak-hak negara yang dimaksud mencakup antara lain, kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, peraturan-peraturan, bahkan peraturan Menteri Keuangan, surat edaran, keputusan menteri, keputusan presiden, instruksi presiden, itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Dia harus sejalan. Maka dari itu di sini disampaikan kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, di sini ada hak monopoli mencetak dan mengadakan uang, kemudian hak untuk memungut sumber-sumber keuangan seperti pajak, bea, dan cukai. Lalu ada hak untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh khalayak umum, ya. Yang dalam hal ini pemerintah dapat memperoleh kontraprestasi sebagai sumber penerimaan negara, yang mana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah contoh regulasi publik ya. Ada perencanaan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ya, teman-teman bisa lihat di sana peraturan-peraturannya juga saya sudah sebutkan tadi ya di PowerPoint yang kita sudah bahas secara bersama-sama. Kemudian ada pelaksanaan kewajiban atau tugas-tugas pemerintah tersebut dapat berupa pengeluaran dan diakui sebagai belanja negara. Dalam Undang-Undang Dasar 45, amandemen keempat secara khusus, itu diatur mengenai keuangan negara, yaitu pada bab 8, pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut. Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah. Maka pemerintah bisa menjalankan anggaran tahun lalu. Bisa ya, kalau yang tahun ini nggak disetujui berarti menggunakan anggaran tahun yang lalu. Lalu segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Kemudian jenis dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian hak keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Nah, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Dan hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Nah, kita lanjutkan dengan hal yang berkaitan dengan otonomi. Tadi kita sudah bahas ya, akuntansi sektor publik memasuki era desentralisasi. Nah, di sana perkembangan akuntansi sektor publik semakin pesat seiring adanya kebijakan desentralisasi. Dan kebijakan ini telah mengubah sifat hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara BUMN dengan pemerintah pusat, lalu antara pemerintah dengan masyarakat, dan berbagai entitas lain dalam pemerintahan. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat peranan pelaporan keuangan telah berubah dari posisi administrasi semata menjadi posisi akuntabilitas di tahun 2000. Dan pergeseran laporan keuangan ini telah memberikan peluang bagi posisi akuntansi sektor publik dalam manajemen pemerintahan dan organisasi sektor publik lainnya. Jadi tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memastikan kualitas laporan keuangan dalam pertanggungjawaban politik. Pertanggungjawaban publik. Nah, sebagai perspektif baru, berbagai prasarana akuntansi sektor publik sangat perlu dibangun, seperti standar akuntansi sektor publik untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi sektor publik lainnya. Lalu kita lanjutkan di sana, dengan kelengkapan prasarana tersebut, para petugas di bidang akuntansi dapat melakukan pencatatan, peringkasan, dan pelaporan keuangan baik secara manual maupun komputasi akibat tidak tersedianya prasarana di atas. Dan muncul persepsi bahwa akuntansi adalah sesuatu yang sulit. Akuntansi harus dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terdidik dalam jangka waktu panjang ya. Jadi harus dikerjakan oleh yang benar-benar lulusan dari akuntansi. Ya, kalau dia bukan akuntansi, dia akan kesulitan ya melakukan pembuatan pembukuan sehingga tidak bisa terjadinya menghasilkan sebuah laporan keuangan. Nah, kemudian ada paradigma baru akuntansi sektor publik di era reformasi ya. Di sana paradigma baru dalam reformasi manajemen sektor publik adalah penerapan akuntansi dalam sektor pemerintahan. Ya, dalam sektor pemerintahan, kemudian di sana teman-teman bisa lihat ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kita sudah bahas juga tadi, lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kemudian ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Lalu ada 4 prinsip pengelolaan keuangan negara yang didasarkan pada ketiga undang-undang di atas, yaitu akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja, keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintahan, adanya pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemberdayaan manajer profesional. Lalu selain ketiga undang-undang di atas juga terdapat peraturan-peraturan lain, teman-teman bisa lihat di sana, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lalu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kemudian kita lanjutkan dengan etika pengelolaan keuangan publik. Ya. Nah, untuk etika politik keuangan publik, teman-teman bisa lihat di sana. Etika bisnis adalah tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang etis atau tidak etis. Ya, ini sebagai dasar ya, beberapa pakar yang telah menyebutkan ada Socrates, Hume, lalu ada John Kant ya yang berkaitan dengan etika atau etika bisnis. Kemudian kedudukan dan peran pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Ya, di sana ada semua masyarakat memiliki hak yang sama atas jaminan sosial dan ekonomi dari pemerintahan sebagai
konsekuensi langsung atas pembayaran pajak yang telah dipenuhi. Lalu ada kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah bisa berimbas pada bidang yang lain. Dan pemerintah mempunyai peran menentukan kualitas tingkat kehidupan masyarakat secara individual. Baru peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa. Ya, di sana teman-teman bisa lihat, yakni upaya meminimalisasi kesenjangan antara tingkat layanan dengan harapan konsumen. Ya, kinerja organisasi layanan publik harus diukur dari outcome-nya, karena outcome merupakan variabel kinerja yang mewakili misi organisasi dan aktivitas operasional, baik aspek keuangan dan non-keuangan. Dalam penentuan outcome, sangat perlu untuk mempertimbangkan dimensi kualitas. Ya, selanjutnya, monitoring kinerja perlu dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, langkah-langkah penting dalam monitoring kinerja organisasi layanan publik antara lain mengembangkan kinerja, indikator kinerja yang mengembangkan pencapaian tujuan organisasi, memaparkan hasil pencapaian tujuan berdasarkan indikator kinerja yang ada di atas, dan mengidentifikasi apakah kegiatan pelayanan sudah efektif dan efisien sebagai dasar pengusulan program perbaikan kualitas pelayanan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Untuk penjelasan hari ini berkaitan dengan materi kita pertemuan yang kedua akuntansi sektor publik ya, saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih. God bless you and Buddha bless you. Keras ya, bagus lagi.